Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sudirman SAG MAG selaku dosen mata kuliah manajemen dakwah, dan juga teman-temanku yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Obat Hati. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita dengan iman yang kadang naik dan kadang turun. Hal ini merupakan pertanda dari Allah. Allah ingin lebih dekat dengan kita. Misalnya, kalau kita sedang sakit, makan sate pun pahit, makan soto pun tidak enak, makan pizza pun tidak lezat. Betul? Karena apa? Karena diri kita adalah orang yang sakit. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki hati yang sakit? Tentunya dia akan merasakan gundah gulana, merasakan kesedihan yang amat mendalam, dan merasakan galau yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, ada obat yang harus kita buat untuk mengobati hati kita. Yaitu apa? Kalau kata Opik, tombo ati iku limo perkarane, kaping siji maca Quran lan maknane. Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Orang yang sakit pada hatinya itu sebenarnya mereka malas melaksanakan ibadah. Dia tidak ingin melakukan hal-hal atau aktivitas yang baik. Karena apa? Karena kesedihan melenggu pada hatinya. Oleh karenanya, obat pertama yang diresepkan Allah kepada kita adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa Al-Quran merupakan asyifa yang artinya penyembuh. Baik penyembuh hati yang sakit, hati yang gelisah, ataupun hati yang galau. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, boleh kok kita mendengarkan murotal Al-Quran, boleh kok kita membaca arti atau makna dari ayat tersebut. Insya Allah teman-teman, hati kita akan lunak kembali, hati kita akan tenang kembali, dan kita lebih dekat dengan Allah. Kaping pindho sholat wengi lakonono. Yang kedua,
melakukan sholat malam atau qiyamul lail. Orang yang sering sholat, sering ibadah, insya Allah oleh Allah akan ditenangkan hatinya dan juga diberikan kelancaran dalam urusannya. Sebagaimana kata Allah, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya, dan juga diikuti dengan tawakal dan berdoa serta beribadah kepada Allah, insya Allah tidak akan berputus asa, tidak akan gundah gulana, dan hatinya akan riang gembira. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Hati yang kaku, hati yang sakit, itu butuh teman yang menyadarkan kita atau nyablek kita untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu bertaubat pada Allah dan juga beristighfar. Karena kadang hati kita yang beku, hati kita yang kaku, karena menumpuknya titik-titik hitam dosa kita. Kalau titik-titik hitam itu sudah menguasai diri kita, maka hati kita itu akan sakit. Makanya butuh pembersih, yaitu dengan beristighfar dan juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Teman-teman, berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk membersihkan hati dan menjaga kekuatan iman kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, saat kita berpuasa, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita dan juga amal kebaikan. Seperti apa? Seperti sedekah, kemudian sholat sunnah, dan juga membaca Al-Quran. Dengan melakukan hal-hal tersebut, insya Allah hati kita akan tentram kembali karena kita dekat dengannya dan menjalankan perintahnya. Kaping 5 dzikir wengi ingkang suwe. Yang kelima yaitu melakukan dzikir malam yang lama. Dzikir malam merupakan waktu yang sangat istimewa, di mana langit lagi gelap gulita, bintang-bintang lagi bersinarnya, dan manusia lagi pulas dalam tidurnya. Tetapi teman-teman, ada sebagian manusia yang beribadah di malam hari, baik melakukan sholat malam ataupun dzikir malam, guna mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dzikir malam dapat menjadi obat penyembuh hati kita yang sedang cemas, sedih, lelah, ataupun gelisah. Dengan meluangkan waktu untuk dzikir malam yang panjang, kita memberikan kesempatan bagi hati kita untuk bersih dari segala keburukan dan terbuka untuk menerima cahaya kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka, kita dijauhkan dari kesedihan dan gundah gulana karena kita telah melakukan 5 amalan tadi, yaitu yang pertama baca Al-Quran dan maknanya, yang kedua melakukan qiyamul lail, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang keempat memperbanyak berpuasa, dan yang kelima melakukan zikir malam yang lama. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan seluruhnya, hati kita akan bersih, hati kita akan bahagia, dan kita akan hidup selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Duduk kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.